Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sebelum ibu memulai pelajaran, tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Nah, sekarang ibu mau tanya, anak-anak masih ingat tidak materi minggu lalu? Materinya tentang apa anak-anak? Ya, benar sekali. Jadi ibu ulangi sedikit materi ilmu dasar ekonomi. Ilmu dasar ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Anak-anak sudah paham mengenai ilmu dasar ekonomi? Kalau memang sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikut tentang kebutuhan manusia dan macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, pengertian kebutuhan manusia. Anak-anak tahu tentang pengertian kebutuhan manusia? Ya, benar sekali. Kebutuhan manusia merupakan hal-hal yang diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup. Misalnya, makanan, minuman, dan tempat berlindung. Yang kedua, jenis kebutuhan. Yang ketiga, jenis kebutuhan manusia tidak terbatas. Manusia memiliki banyak ragam kebutuhan yang berbeda jenisnya. Jenis kebutuhan ada 6 macam kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama, kebutuhan mutlak. Yang kedua, kebutuhan primer. Yang ketiga, kebutuhan sekunder. Yang keempat, kebutuhan tersier. Yang kedua, kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Anak-anak tahu kebutuhan manusia dikelompokkan dalam kategori, yaitu ada 2 kategori. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan rohani. Yang ketiga, kebutuhan manusia berdasarkan waktu diperlukannya. Berdasarkan waktu dibutuhkannya kebutuhan manusia dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Kebutuhan sekarang. 2. Kebutuhan masa depan. 3. Kebutuhan mendesak. Yang keempat, kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kebutuhan individual. Yang kedua, kebutuhan kolektif. Yang kelima, kebutuhan manusia berdasarkan sosial budaya lingkungannya. Anak-anak tahu berdasarkan sosial budaya lingkungan, kebutuhan manusia dikelompokkan dalam 2 kategori. Yang pertama, apa-apa saja anak-anak? Ya, pintar sekali, kebutuhan sosial. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Yang keenam, kebutuhan manusia berdasarkan bentuknya. Anak-anak tahu ada berapa kebutuhan manusia berdasarkan bentuknya? Ya, yang pertama, kebutuhan material. Yang kedua, kebutuhan imaterial.
Benda-benda pemuas kebutuhan manusia itu apa saja anak-anak? Yang pertama, barang. Yang kedua, jasa. Hal-hal yang dipengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal merupakan mempengaruhi kebutuhan manusia antara lain. Yang pertama, kebutuhan alam. Yang kedua, agama dan kepercayaan yang dianut. Yang ketiga, adat istiadat. Yang keempat, profesi atau pekerjaan. Yang kelima, tingkat pendapatan. Yang keenam, umur. Yang ketujuh, pendidikan. Yang kedelapan, gender. Yang kesembilan, hobi. Yang kesepuluh, kesehatan. Yang ke-11 teknologi, ke-12 status sosial, dan ke-13 tren mode. Yang ke-B, macam-macam kebutuhan manusia. Macam-macam kebutuhan manusia dapat terbagi berdasarkan intensitas kegunaan. Yang satu, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Contoh dari kebutuhan tersier adalah perhiasan, mobil mewah, villa, dan lain sebagainya. A. Kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya. 1. Kebutuhan jasmani. Kedua, kebutuhan rohani. Yang ke-B, kebutuhan manusia, kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan masa depan. Yang ketiga, kebutuhan terduga, tak terduga. Yang keempat, kebutuhan sepanjang waktu. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama, kebutuhan perorangan atau individu. Yang kedua, kebutuhan kelompok. Jadi, tugas kelompok yang sudah Ibu kasih pekan lalu akan kita presentasikan secara online. Dan sedikit arahan dari Ibu terkait masalah yang kita alami saat ini dalam masa pandemik, dan Ibu minta kepada anak-anak agar menjaga kesehatan dengan cara mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 3M dalam aktivitas kita, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Ibu harap semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.